Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perjalanan umroh dan haji ataupun haji tamattu dari Padang Sidimpuan tanggal 10 pagi hari Sabtu direncanakan sampai di Medan Sabtu malam jam 8 sudah masuk asrama haji Medan. Kemudian melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, paspor, dan living cost. Kemudian tanggal 11 mengikuti acara yang mereka laksanakan oleh dari panitia haji. Kemudian 11 malam kita berangkat dari Kuala Namu menuju Jeddah. Diperkirakan sampai jam 5 subuh. Ihram dianjurkan dari asrama haji Medan. Namun ada yang berencana melaksanakan ihram di Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Tetapi kita berencana sudah memakai ihram, namun 15 menit ataupun setengah jam sebelum mendarat di Jeddah, batas kota Yalamlam sekitar 165 kilo sebelum Jeddah, dengan kecepatan pesawat 750 km per jam, itu diperkirakan sekitar 15 menit sebelum mendarat di Jeddah kita sudah niat ihram dan berpakaian ihram secara sempurna dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan ihram kita. Ataupun untuk cari aman setengah jam sebelum mendarat kita sudah niat ihram dan menyempurnakan pakaian ihram kita. Ihram ini ihram umroh. Kemudian mendarat di Jeddah, pemeriksaan, masuk ke bus menuju Makkah, perjalanan sekitar 2 jam. Proses di bandara tadi sekitar 2-3 jam, ada 5 jam. Jadi diperkirakan kita sampai di Mekah jam 10. Perkiraan jam 10 bagi hotel ataupun maktab. Jam 2 kita sudah selesai mendapatkan kamar. Selanjutnya untuk persiapan umroh. Mungkin sholat zuhur sudah bisa dilaksanakan di Masjidil Haram. Namun untuk keamanan, umroh rencana dilaksanakan ba'da Isya ataupun jam 10 malam. Dalam umroh itu nanti kita melaksanakan tawaf 7 keliling, kemudian sholat sunat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, melaksanakan sa'i, Safa dan Marwah, tahallul. Selesai mungkin jam 2 atau jam 3 malam ataupun menjelang subuh. Sehabis subuh kita sudah bisa kembali ke hotel untuk menyempurnakan tahallulnya, untuk bercukur bagi laki-laki dengan gundul sempurna. Kita membuka pakaian ihram dan sudah bisa melaksanakan istirahat menunggu sholat zuhur nanti di Masjidil Haram. Itulah rangkaian perjalanan pelaksanaan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selesai melaksanakan umroh sekitar tanggal 24 Zulqa'dah, kita menunggu hari wukuf 9 Zulhijjah. Ada sekitar 14 hari lagi. Dalam 14 hari ini kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, sambil berzikir dan berdoa menunggu hari wukuf. Wukuf dilaksanakan 9 Zulhijjah. Namun tanggal 8 kita sudah memakai pakaian ihram dari hotel menuju Padang Arafah. Jemaah diantar secara bertahap. Sesampai mungkin di sana dari pagi diantar, udah ada yang sampai zuhur, asar. Pada intinya malam itu, hari itu kita akan bermalam di Arafah, malam 9. Itu sudah bermalam di Arafah. Kemudian 9 Zulhijjah kita melaksanakan sholat subuh, seperti biasa sholat duha. Kemudian ba'da zuhur nanti wukuf dimulai sampai tenggelamnya matahari menjelang maghrib. Dalam pelaksanaan wukuf ada khutbah Arafah, kemudian melaksanakan sholat jamak zuhur, kemudian jamak asar.
Nah, kemudian melaksanakan zikir bersama ataupun berdoa. Selanjutnya melaksanakan zikir masing-masing menunggu tenggelamnya matahari. Setelah tenggelam matahari, kita akan dihantar ke Musdalifah untuk bermalam mabit sambil mengutip batu kerikil sekitar 70 buah untuk melaksanakan jumrah 4 kali. Kemudian menjelang setelah sholat subuh, kita berangkat ke Mina. Untuk menuju kemah-kemah yang telah dipersiapkan. Ba'da duha nanti kita melaksanakan jumrah Aqobah, jumrah yang ketiga. Untuk jumrah Sugro dan Wusto 1-2 ditinggalkan dulu, tetapi melaksanakan jumrah Aqobah. Itu tanggal 10 Dzulhijjah, di mana hari raya Idul Adha. Sebagian umat kita sudah melaksanakan pemotongan hewan kurban, tetapi kita masih melaksanakan jumrah Aqobah. Ini berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim disembelih pada 10 Dzulhijjah. Kita melaksanakan peluntaran yang artinya kita menepis godaan setan terhadap pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian setelah melaksanakan jumrah, kita melaksanakan tahallul awal, bisa membuka ihram. Kemudian besoknya tanggal 11 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 kita melaksanakan jumrah kembali, yaitu jumrah dari Sugro, Wusto dan Aqobah. Kemudian kembali ke kemah tanggal 11-nya, tanggal 12 sama dilaksanakan kembali. Bagi yang melaksanakan nafar awal sudah bisa kembali ke Mekah untuk menyelesaikan ibadah hajinya, yaitu dengan melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani. Selesailah rangkaian ibadah haji dia. Nanti sebelum pulang melaksanakan tawaf wada. Bagi yang melaksanakan jumrah di tanggal 13, untuk ketiga jumrahnya melaksanakan peluntaran, kemudian selesai itu disebutlah selesai nafar sani, bisa kembali ke Mekah untuk menyelesaikan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul saninya. Kemudian selesailah ibadah haji sebelum pulang ke Madinah ataupun ke Indonesia nanti melaksanakan tawaf wada. Mungkin itulah rangkaian ibadah haji yang akan kita kerjakan nanti. Demikian, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumrah Sugro adalah tempat di mana Nabi Ibrahim digoda setan untuk tidak melaksanakan penyembelihan terhadap Nabi Ismail, anaknya Ismail. Makanya kita melaksanakan pelemparan di Jumrah Sugro. Kemudian Jumrah Wusto adalah tempat Siti Hajar digoda oleh setan untuk menghalangi suaminya melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Makanya kita tetap melaksanakan pelemparan juga di Jumrah Wusto. Kemudian Jumrah Aqobah adalah tempatnya Nabi Ismail digoda oleh setan agar menolak penyembelihan oleh Nabi Ismail, ayah Nabi Ibrahim, ayahnya. Nah, dari sini bisa kita ambil makna ataupun hikmahnya. Godaan pertama itu datang pada seorang ayah, kemudian tidak tergoda akan digoda istrinya ataupun ibunya. Kemudian kalau tidak tergoda akan dicoba menggoda anaknya. Jadi ketika tempat ini adalah melambangkan bagaimana gigihnya setan menggoda manusia. Begitu juga bagi kita yang melakukan jumrah itu tidak semudah melaksanakan tawaf ataupun sa'i, tetapi kita harus berjuang jauh dari tenda menuju Jamarot, melaksanakan pelemparan itu secara simbolis di 3 tempat agar kita tergoda dari godaan terhadap suami, godaan terhadap istri, godaan terhadap anak. Begitu juga istri, jangan mau tergoda kalau suaminya tidak tergoda, ataupun begitu juga anak, jangan mau tergoda kalau ayah dan ibunya sudah tidak tergoda. Artinya 3 rangkaian ini sangat kuat dalam membentengi
keselamatan rumah tangga kita secara baik dunia dan akhirat.